Armada Laut Majapahit menyerbu Bali. Gajah Mada dan Aditya Warman ditugaskan memimpin pasukan. Kapal-kapal perang Majapahit merangsek mengepung Bali dengan menembakkan meriam Cetbang. Di saat kerajaan lain bersenjatakan tombak dan pedang, meriam Cetbang saat itu dianggap alutsista yang mengerikan yang jauh melampaui zamannya. Bagaimana bisa Majapahit menciptakan Cetbang? Apakah misiu sudah ada di Nusantara? Ayo kita pelajari. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di masanya, Majapahit memiliki pasukan bersenjata lengkap. Bahkan saat itu, bala tentara Wilwatikta sudah dilengkapi meriam yang biasa disebut dengan Cetbang. Untuk namanya sendiri, hingga kini masih belum ada catatan sejarah yang menyebutkan arti kata Cetbang itu sendiri. Justru, nama meriam Cetbang ini diyakini sudah populer sebagai sebutan senjata jarak jauh. Namun, senjata bubu misiu dalam naskah-naskah Jawa kuno disebut bedil. Bedil besar, Brahma Sara atau Brahma Astra, Mimis, hingga Agnisara atau Agniastra. Jadi, belum diketahui pasti arti Cetbang itu sendiri. Tapi saat itu, para sejarawan sepakat, senjata itu sudah dikenal dengan nama meriam Cetbang. Lalu, bagaimana Majapahit bisa menciptakan meriam? Sedangkan teknologi pembuatan misiu saja belum ada di Nusantara saat itu. Catatan Yuan Shi menyebutkan pasukan Mongol menggunakan senjata bernama Pao atau Paul sebelum menyerang Kediri. Teknologi bubuk misiu diperkirakan masuk ke Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Khan dari Mongol di bawah pimpinan Ikemese yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Jayakatwang pada tahun 1293. Setelah berhasil membuat Kediri menyerah, pasukan Mongol tiba-tiba diserang balik oleh Majapahit yang merupakan bekas sekutunya. Pasukan Majapahit berhasil memukul mundur bala tentara Mongol sehingga gagal menguasai tanah Jawa. Dari situ sejumlah meriam yang ditinggalkan pasukan Mongol diambil oleh Majapahit. Oleh para empu, sejumlah meriam tersebut lantas dimodifikasi, diadaptasi, dan diproduksi sesuai kebutuhan kala itu. Berbahan perunggu maupun besi, meriam Cetbang dibuat melalui proses metalurgi. Berbagai bahan dilebur api dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Meriam Cetbang Majapahit pun memiliki ukuran yang beragam, rata-rata antara 1-3 meter. Mengandalkan daya ledak misiu, meriam isian depan ini meledakkan peluru bulat besar maupun proyektil kecil. Dari segi bahan, kemungkinan logam yang dipakai para empu di Majapahit lebih baik daripada bahan dari Tiongkok. Senjata ini diperkirakan pertama kali dibuat dari bahan perunggu. Baru pada awal abad ke-16, Cetbang mulai dibuat dari besi cor dan memiliki berbagai variasi ukuran mulai dari 1-3 meter. Raffles dalam bukunya The History of Java menyebutkan meriam telah banyak digunakan di Jawa, khususnya sejak masa Majapahit. Angkatan Laut Majapahit di bawah komando Laksamana Punala merupakan angkatan laut terbesar dan terkuat di Asia Tenggara saat itu. Kekuatannya kurang lebih sekitar 40.000 tentara, menjadikan Majapahit sebuah negara adikuasa yang disegani oleh tetangga baik di kawasan Asia Tenggara bahkan hingga Kekaisaran Cina. Dalam kekawin negara Kertagama, Punala mendapat gelar Wira Mandalika. Gelar ini disandang setelah jasanya dalam perluasan wilayah Majapahit. Dalam Wirama 72 bait 2-3 disebutkan, ia sebagai orang yang cerdik yang mampu menghancurkan musuhnya hingga ke Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam kapal-kapal perang Majapahit yang disebut dengan Jung, biasanya ditempatkan Cetbang dengan ukuran 3 meter. Cetbang dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar. Sedangkan Cetbang ukuran 1 meter umumnya digunakan sebagai meriam tangan yang digunakan oleh setiap prajurit Majapahit yang di darat atau di kapal-kapal kecil. Meriam Cetbang mampu menembakkan peluru besi seberat 10 kg dengan jarak tembak hingga 1 km. Meriam ini sangat efektif untuk menghancurkan kapal-kapal musuh dan benteng-benteng pantai.
Cetbang bisa dibilang adalah senjata api pertama di Asia Tenggara. Mulai dari sana, kemudian Cetbang terus berkembang model dan bentuknya. Ini kemungkinan karena dekatnya hubungan maritim antara Nusantara dengan India dan Timur Tengah. Setelah tahun 1460-an, jenis senjata bubuk misyu masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab. Senjata ini biasanya adalah meriam dan bedil tradisi Turki Utsmani. Senjata ini biasa disebut dengan perangi, yang merupakan meriam putar isian belakang. Setelah Majapahit jatuh, penggunaan meriam Cetbang menjadi lebih lazim di Jawa. Bahkan menurut catatan Portugis yang datang ke Malaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar dari pedagang Jawa yang diketuai oleh seorang kepala kampung. Orang-orang Jawa di Malaka juga membuat meriam sendiri secara swadaya, di mana meriam pada saat itu sama bergunanya dengan layar pada kapal dagang. Duarte Barbosa mencatat berlimpahnya senjata berbasis bubuk misyu di Jawa sekitar tahun 1514. Orang Jawa dianggap sebagai ahli pembuat senjata api dan penembak artileri yang baik. Majapahit sebagai negara dengan mandala yang sangat luas telah memberitahu kita pentingnya alutsista dalam menjaga kedaulatan negara. Tanpa adanya militer yang kuat dan alutsista yang mumpuni, mungkin tidak akan pernah ada cerita tentang kebesaran Majapahit seperti yang sampai kepada kita saat ini. Maka dari itu, pemenuhan alutsista merupakan hal penting bagi kekuatan pertahanan suatu negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Tanpa alutsista yang kuat, Indonesia bagaikan rumah tanpa tembok, mudah diterobos dan diinjak-injak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan, lautan Nusantara yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, dan rakyat yang berjuta-juta. Semua itu hanya akan menjadi sasaran empuk jika kita tidak memiliki kekuatan untuk melindungi. Alutsista bukan hanya tentang senjata dan mesin perang. Di baliknya, ada dedikasi para prajurit yang gagah berani dan semangat seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga marwah bangsa.